Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, karunia, rahmat, iman wal Islam yang masih senantiasa kita nikmati pada kesempatan pagi hari ini dengan wujud ketaatan kepada Allah, salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita makbulah, menjadikan puasa kita makbulan, dan apa yang menjadi cita-cita kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini ada ringkasan untuk tabel qadha dan fidyah bagi orang yang tidak berpuasa. Ini materi kajian beberapa hari yang lalu, bisa dibagi. Mungkin besok menyusul, Pak. Ini belum banyak kami memfotokopinya atau mencetaknya, tapi nanti bisa ditambah lagi insyaallah untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi itu ringkasan yang kemarin menjadi pembahasan kita. Ada 13 yang di situ diwajibkan untuk berqadha, untuk mengqadha puasa atau membayar fidyah atau tidak sama sekali. Nah, sudah kita bikin ringkasan di situ, dan nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya atau bisa men-share-kannya atau bahkan bisa menjadikan sebagai rujukan ketika di rumah atau di keluarga. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang kafaratu ifsadi shaumi, yaitu denda yang diberikan kepada orang yang membatalkan puasa. Kafarah itu denda. Jadi denda itu di dalam Islam ada banyak macamnya. Di antaranya di sini ada kafarah yang dibahas adalah masalah yang terkait dengan puasa. Ya, ada kafarah. Kafarah yang terkait dengan puasa ini langsung kafaratul uzma. Jadi denda yang diberikan kepada orang yang membatalkan puasa di siang hari disebabkan karena jima, hubungan suami istri. Ini dendanya, denda yang paling berat. Makanya nanti lumayan berisiko. Maka musannif mengatakan wa yalzamuhu li ifsadi shaumi fi Ramadan bil jima'i ma'al qada'i akafarah. Jadi barang siapa atau siapa saja yang merusak puasa Ramadannya dengan hubungan suami istri, ya, kalau kita bahas yang halal saja, yang haram tidak usah dibahas meskipun sama statusnya, ya, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa tersebut ditambah dengan kafarah. Jadi puasa yang dilakukan pada hari itu pasti batal, ditambah harus membayar kafarah karena hubungannya, ya, karena hubungan yang telah dilakukan. Dan apa itu kafarahnya? Maka yang dimaksud denda itu seperti apa dendanya? Wahya itqu raqabatin mu'minatin, yaitu membebaskan budak perempuan. Masya Allah, lah ini kan susah, Pak. Hari ini mungkin tidak bisa kita lakukan, membebaskan budak perempuan, atau disebut juga di sini salimatun minal uyubi mudarrah atau mudirrah. Jadi syaratnya budak perempuan yang dibebaskan itu harus budak perempuan yang mukminah, yang terbebas dari aib, tidak boleh cacat. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Syarat yang pertama jika itu terjadi. Ya, wa in
wal inzal fa in lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau tidak mendapatkan budak perempuan, maka berikutnya turun menjadi puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. 2 bulan Pak ini berturut-turut, tidak boleh disela. Kita puasa Ramadan saja sudah Masya Allah Pak, luar biasa, butuh energi ekstra. Lah ini 2 bulan Pak berturut-turut. Kalau misalkan tidak mampu, fa in lam yastati' fa it'amu sittina miskinan, maka kalau puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu dan tidak sanggup, berarti memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin memberi makan. Likulli wahidin minhum muddun. Setiap satu orang dari orang miskin itu 1 mud. Lah mud Nabi itu, Pak. Mud Nabi itu sebagian ulama menyimpulkan besarannya atau kalau ditimbang itu sekitar 550 gram. Kalau misalkan 1 kilo itu 1000 gram, ini berarti setengah kilo lebih sedikit. Jadi kalau misalkan zakat Pak itu kan arba amdad, 4 mud 1 sok. Zakat itu kan berarti 2250. Ya, berarti 2 kilo lebih, tidak sampai 2 kilo setengah. Tapi kalau dilebihkan menjadi 2 kilo setengah atau bahkan 3 kilo, itu juga tidak masalah. Makanya mud itu, 1 mud itu, 1 genggamnya Nabi itu isinya sekitar 550 gram. Ini pendapatnya ulama yang disebutkan di sini ta'liq di dalam kitab Umdatus Salik yang ada di kitab kami ini. Itu per orangnya dikalikan 60. Jadi per orang dikalikan 60 jumlahnya, Pak. Lah untuk memberikan makan 1 mud ini, yaitu tidak hanya beras saja atau tidak hanya gandum saja atau tidak hanya ya, tapi juga harus ada lauknya, Pak. Ini beberapa masyayikh kami atau guru-guru kami ya memberikan pendapat legitimasi kalau kamu ingin membayar kafarah, kalau kamu ingin membayar fidyah, maka pastikan selain kamu memberikan mud ta'am atau memberikan mud makanan pokok atau beras atau gandum dan seterusnya, pastikan ada juga di dalamnya apa? Lauknya. Nanti di sana di rumah orang si miskin itu tinggal apa? Memasak saja, tidak perlu membeli lauknya, tidak perlu membeli minyak gorengnya misalkan. Nah itu kan berarti ta'awun, Pak. Mereka menolong kita karena kita sudah terbebaskan dari beban atau denda, ya. Dan kita juga menolong mereka karena telah membantu memberikan makan kepada orang-orang miskin. Nah ini dia, makanya disebutkan ya ditambah dengan lauk-lauknya, bahkan minyak gorengnya. Fa'in ajazal, tapi ternyata kalau misalkan tidak mampu juga ngasih makan 60 orang miskin, ya benar-benar tidak mampu. Masya Allah ya. Ya, anil khisali madhkurah, dari tadi bebaskan budak nggak mampu, puasa 2 bulan tidak mampu, bebas memberikan makan orang miskin tidak mampu juga. Fa'in ajaza thabatat fi dhimmatihi, maka akan tetap menjadi tanggung jawabnya seumur hidup, Pak. Jadi ketika orang ini tidak mampu, maka bukan berarti tidak mampunya itu akan gugur tanggung jawab, mboten. Tapi akan menjadi apa itu, Pak? Akan menjadi tanggungan seumur hidupnya sampai dia mampu untuk membayar. Ya kalau tidak berarti akan menjadi tanggung jawabnya di akhirat nanti. Allah akan menanyakan, karena ini memang satu kewajiban yang tidak bisa gugur dengan waktu. Ya, bahkan tidak bisa gugur dengan kematian. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok tidak bisa atau tidak mau untuk membayar kafarah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajibu 'alal mautu'ah kafaratun. Lah tapi Bapak Ibu, yang wajib untuk membayar kafarah ini bukan ibu. Yang wajib membayar kafarah itu bapaknya. Nggih. Meskipun yang minta untuk berhubungan ibu
tapi yang wajib membayar tetap bapak. Ibu tidak wajib membayar. Makanya yang paling berhati-hati ketika kita berpuasa, yang lebih baik ya tidak usah ya muqaddimah atau pemanasan, tidak usah. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan tidurnya harus dipisah ketika memang ada syahwat di situ. Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan kafaratul uzma yang sebelumnya pernah kita bahas ya, di sini pembahasannya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, melengkapi dari pembahasan kita kemarin. Ada 17 pembatal puasa ya, kemarin kita ada 17 ya, 17 pembatal puasa Ramadan dalam kitab Umdatus Salik. Lah sekarang adalah perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Nah ini yang dicari Pak, karena kemarin juga kita sering diskusi apa sih yang tidak membatalkan puasa, masa semuanya membatalkan. Ini dia jawabannya. Wa in fa'ala jami'a dzalika nasiyan. Dari 17 kemarin yang kita bahas, itu terjadi atau dilakukan karena nasiyan. Nasiyan menika lupa, luput, tidak ingat sama sekali kalau betul-betul melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, ketika lupa ya sudah, maka Allah tidak memberikan taklif atau tidak memberikan hukuman bagi orang yang lupa. Yang pertama. Yang kedua, jahilan. Jahil menika ya tidak tahu. Ya, disebutkan bahwasannya orang yang termasuk dalam kategori jahil itu wadzalika ka'anda khala fil islami jadidan aw nasha'a fi biladin ba'idah 'anil ulama'i wa lam yastati' ta'allam. Disebutkan bahwasannya orang jahil itu adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, makanya di dalam salah satu asnafuz zakat, salah satu golongan yang menerima zakat disebutkan di situ al-muallaf ya. Muallafatu qulubuhum, maksudnya muallafatu qulubihim itu adalah orang yang hatinya masih perlu dikuatkan dengan persaudaraan. Bahkan masih perlu dikuatkan dengan zakat tadi, orang yang baru masuk Islam. Atau disebut juga jahil itu adalah nasya'a fi biladin ba'idatin 'anil ulama. Dia tinggal di suatu wilayah yang di situ tidak ada ulamanya. Tidak ada ulama, tidak ada dai, tidak ada ceramah, tidak ada media sosial, tidak ada surat kabar. Ya, sampai benar-benar si orang ini tidak bisa menerima informasi terkait dengan hukum-hukum Islam. Sehingga dia tidak tahu apa itu pembatal puasa, apa itu hal-hal yang tidak membatalkan puasa, apa itu syarat sah puasa, apa itu rukun-rukun puasa, apa itu sunnah-sunnah puasa, apa itu yang memakruhkan di dalam puasa. Nah, apa itu puasa-puasa sunnah, apa itu puasa-puasa wajib. Masya Allah Pak. Jadi hukum yang membahas masalah puasa itu kalau dijabarkan itu Pak, itu mungkin ya bisa lebih dari 1 bulan untuk mengkajinya kalau dijabarkan secara detail beserta dengan fatwa-fatwa para ulama. Masya Allah tabarakallah. Itulah ilmu Allah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau misalkan kita hidup di wilayah yang di situ ada ulamanya, di situ ada para dai-nya, di situ ada para ustadz, para kiai yang menjelaskan tentang hukum puasa, ada surat kabar, ada media sosial yang menjelaskan tentang informasi-informasi yang terkait dengan hukum-hukum ini, maka tidak boleh atau tidak bisa dikatakan kategori sebagai jahil ketika memang betul-betul sampai maklumat kepadanya. Ya, jadi yang pertama tadi lupa, yang kedua tadi disebabkan karena kebodohan tentang ilmu ini. Yang ketiga mukrohan. Ya, liqaulihi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Mukrah itu dipaksa Pak, dipaksa untuk membatalkan puasa dengan kondisi tertekan, dengan kondisi mendapat ancaman, dengan kondisi sangat darurat. Ya, dia dipaksa dari atasannya, dipaksa dari pihak lain yang menjadikan puasanya harus batal, sementara hatinya mengingkari, hatinya enggak setuju, hatinya tidak akan pernah mau untuk membatalkan puasa, maka Allah tidak membebani orang seperti ini dan puasanya tetap sah meskipun dia harus makan, harus minum, harus melakukan apa saja dari 17
dari 17 item pembatal puasa yang kemarin kita kaji. Jika kondisinya dipaksa. Nggih, niku firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106 tadi. Nah, berikutnya kita baru membahas lawan katanya. Lawan kata dari 17. Kemarin kita bahas masalah muntah, Pak nggih. Muntah itu jadi tidak membatalkan puasa ketika ghalabahul qai. Ghalabahul qai itu disebutkan adalah muntah dengan sendirinya tanpa sengaja, tanpa diminta untuk muntah, tanpa memasukkan sesuatu ke tenggorokan, tiba-tiba dengan dia sekedar duduk kok tiba-tiba langsung muntah. Atau misalkan terjadi masalah di dalam lambungnya, di dalam perutnya, ya di dalam istilah maedah ya Pak, lambung ya berarti tiba-tiba keluar makanan itu, maka muntah yang seperti ini tidak membatalkan puasa, karena muntah yang seperti ini bukan karena permintaannya, bukan karena kesengajaannya, tapi disebabkan karena faktor-faktor ilmiah, karena faktor-faktor natural, karena faktor-faktor tubuh yang menjadikan dirinya si pemilik tubuh itu tidak bisa mengendalikannya. Itu yang pertama, pembahasan lawan dari kemarin. Kemudian berikutnya adalah keluarnya mani. Nah, kemarin kita sedikit banyak membahas masalah mani ya Pak. Kalau misalkan mani ini keluar au anzala bihtilamin, mani ini keluar disebabkan karena mimpi basah di siang hari di bulan Ramadan, maka tidak membatalkan puasa bil ijma'. Ini semua ulama sepakat Pak. Tidak ada sama sekali satupun ulama yang berselisih kalau di siang hari mimpi basah, tiba-tiba bangun kok sudah basah celananya, maka tidak membatalkan puasa. Puasanya dilanjutkan dan tetap sah. Begitu juga tidak membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Tidak masalah sama sekali, tidak ada pengaruh. Karena mimpi itu sama sekali bukan keinginan atau kehendak kita. Itu terjadi secara natural. Kemudian masalah mani juga, au'an fikrin au nadharin. Fikrin itu adalah dia dengan memikirkan sesuatu. Memikirkan sesuatu tentang perempuan, tiba-tiba kok terbesit dalam pikirannya aurat perempuan, terbesit dalam pikirannya istrinya, terbesit dalam pikirannya, ya seperti itu Pak. Atau melihat aurat istrinya, melihat aurat dan seterusnya. Jadi dari pikiran atau dari melihat kok tiba-tiba keluar, ini juga sama. Meskipun dia tidak tidur, tapi dalam kondisi yang seperti ini kan berarti kuwatus syahwat. Berarti syahwat orang ini kuat sekali. Hanya dengan berpikir dan dengan melihat saja sudah sampai bisa keluar maninya. Maka dalam kondisi yang seperti ini puasanya tidak batal. Jenengan tidak usah khawatir. Kalau misalkan terjadi seperti itu, lah Ustadz saya itu nyentuh ya ndak, muqaddimah ya ndak, hanya sekedar melihat kok tiba-tiba terfikir, tiba-tiba terbesit, Masya Allah. Lah ini kan nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya keluar. Lah ini puasanya tidak batal, nggih, ndak usah khawatir. Kemudian berikutnya adalah masalah sesuatu yang masuk ke dalam perut. Nah ini kita bahas juga. Au nazala syai'un min ma'in. Jadi jika masuknya sesuatu dari golongan cairan. Nah ini kita bahas masalah wudhu Pak Bu, nggih, wudhu. Kita juga sholat, kita juga berkumur-kumur. Bahkan ada sebagian kita yang bergosok gigi nggih toh, ketika jam 7, jam 8 kok pengen gosok gigi. Ini boleh apa enggak? Kan begitu Pak. Nah ini kan otomatis paling minimal wudhu saja. Sudah puasa, kemudian kita harus sholat fardu, sholat 5 waktu, paling tidak minimal. Ya, itu kan ada wudhu Pak. Maka ketika dalam kondisi matmadhah itu, ketika berkumur-kumur pas saat wudhu, dan masuk ke dalam perutnya itu air bekas dari kumur-kumurnya, atau istinsyak. Istinsyak itu ketika memasukkan air ke dalam hidung. Jadi pas kita berkumur-kumur kan sekaligus menghirup Pak, itu kan jadi satu paket. Sekaligus memasukkan air ke dalam hidung atau menghirup air bila mubalaghah, tanpa berlebih-lebihan, padahal memang sudah standar-standar saja, biasa-biasa saja, kok iya ternyata masih ada yang masuk, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja Pak disewedot, Masya Allah,
nyedotnya kenceng banget, atau ketika kumur-kumur ya sekaligus satu tenggak Pak, ini langsung batal puasanya, tidak boleh. Ya. Lah terus kalau ragu gimana Ustaz? Ada yang tanya juga Pak. Lah kalau ragu gimana? Saya ragu Ustaz. Jadi kalau misalkan saya wudhu ketika puasa, ya, maka saya tidak berani untuk berkumur-kumur dan saya tidak berani untuk ngirup air lewat hidung Pak. Boleh enggak? Dan wudhunya sah enggak Pak ini? Wudhunya sah. Tetap sah Pak. Meskipun jenengan tidak berkumur-kumur dan tidak menghirup air ke dalam hidung, wudhu jenengan sah. Kenapa kok seperti itu? Karena wudhu, ya, berkumur-kumur dengan menghirup air ke dalam hidung itu bukan termasuk furudul wudhu, tidak termasuk wajib-wajibnya wudhu, tapi itu masuk kepada sunnah-sunnahnya wudhu. Nah, berarti termasuk mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, itu sunnah hukumnya Pak. Jadi kalaupun tidak dikerjakan, maka wudhunya sah. Lah kok bisa begitu Ustaz? Iya, dalilnya ada di dalam surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Menika dalilipun dalam surat Al-Maidah. Sampun jelas yang menjadi wajib-wajibnya wudhu. Nah, kemudian kemarin kita juga membahas masalah air liur ya Pak. Air liur. Nah, sekarang kita bahas seperti apa air liur yang tidak membatalkan puasa. Au jara ar-riqu bima baqiya min at-ta'am min khilali asnanihi ba'da takhlilihi wa ajaza an majjihi. Lah ini yang sering terjadi pada diri kita sendiri, sering terjadi pada kita kalau selesai makan Pak, biasanya sahur. Ini maklumat penting Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jika ada seseorang yang menelan apa Pak? Menelan air liur, ternyata dari dia menelan air liur ini terdapat kandungan di dalam air liur itu apa? Baqiya minat ta'am, ada sisa-sisa makanan. Ya, mungkin kita belum gosok gigi Pak, habis sahur belum gosok gigi, nelan air liur kok masih ada rasa bawang merahnya, rasa satenya, rasa apa Pak, sambal bawangnya, dan seterusnya. Niki terjadi mboten niki? Ya terjadi, wong kita juga ada makan sahur nggih Pak. Kalau makan sahur ini, atau misalkan sahurnya pakai kurma, lah kok ada kurma-kurmanya ini Pak. Ya, yang ada di sela-sela gigi kita. Ya, jika kita menelan seperti itu kok masih ada sifat-sifat makanannya yang itu terjadi ada pada sela-sela gigi kita, ba'da takhlilihi, ya setelah kita ya apa namanya ya gerak-gerakkan mungkin ya dengan lidah kita di sekitar mulut ini, sekitar gigi ini, wa ajaza an majjihi, dan kita tidak mampu untuk membuangnya Pak, jadi langsung ketelan. Jadi dari sisa-sisa makanan ini tidak bisa kita buang tapi langsung ketelan, maka ini tidak membatalkan puasa. Tidak usah khawatir. Jadi ketika waduh lima masih ada bawang merahnya, masih ada satenya, batal Ustaz puasanya, enggak Pak. Ketika itu memang murni nggih, murni dari sela-sela gigi kita, maka ketika ada perasaan seperti itu langsung dibuang saja, ini tidak membatalkan puasa. Nggih, ngoten menika. Ini berarti kan penting, ngoten Pak. Atau ada seseorang yang jama'a riqahu fi famihi wabtala'a sirfan, atau ada seseorang yang mengumpulkan air liur, masya Allah, dikumpulkan di mulutnya Pak, akhirnya dia Pak ditelan, ya saking hausnya mungkin di siang hari Pak ya, dikumpulkan ditelan lagi, kumpulkan ditelan lagi. Ini juga tidak membatalkan puasa selama air liurnya tidak ditambahin es krim, tidak ditambahi ya dawet, tidak ditambah es teh, tidak membatalkan puasa Pak. Nah ini ada yang terjadi seperti itu. Jadi sering mengumpulkan air liur kemudian ditelan, selama tidak tercampur dengan sesuatu yang lain maka ini tidak membatalkan puasa. Nah kemudian kita akan membahas lagi masalah yang terkait dengan apa nih itu? Terkait dengan air liur, masih sama ini Pak. Au akhrajahu ala lisanihi duna syafataihi ala lisanihi thumma raddahu wa bala'ahu.
ini juga tidak masalah. Jadi jika air liur itu akhrajahu ala lisanihi, dikeluarkan menuju kemana Pak? Lisan. Ini agak ribet penjelasan ini Pak, tapi tidak masalah, intinya masih di dalam mulut pokoknya. Air liur itu dikeluarkan dikit, misalkan dari dalam tenggorokan dikeluarkan dikit, kemudian tapi tidak sampai ke mulut luar nih Pak, tidak sampai bibir, maaf. Kalau saya bilang mulut berarti masih di dalam bibir, dalamnya, bukan bibir luar. Kalau sampai bibir luar, ini membatalkan puasa Pak. Apa saja yang sudah sampai bibir luar kok dimasukkan lagi, ini membatalkan puasa. Karena apa? Bibir luar tidak termasuk makdin, tidak termasuk alat penyimpanan kita. Tapi kalau masih di sekitar dalam mulut, ya baik di lisannya, baik di giginya, ya bagian geraham atas maupun bawah atau di tenggorokannya, masih muter-muter di daerah situ saja, ditelan lagi, keluar dikit telan lagi, maka ini tidak membatalkan puasa. Pokoknya dhobitnya, batasannya adalah selama air liur itu tidak sampai pada bibir bagian luar, tidak sampai bibir bagian luar, maka tidak masalah. Nah, itu untuk masalah air liur guys, sudah jelas. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis Pak, pesan dari takmir seperti itu, dan dibahas di pertemuan yang akan datang. Berikutnya adalah masalah dahak. Dahak itu mungkin yang terkena batuk nih Pak, terkena batuk, terkena masalah pada tenggorokan. Awik tala'a nukhamatan min batinihi falafadha. Nah ini kayak sering dehem itu loh Pak, ada sedikit apa niku, ada masalah di tenggorokan, kemudian langsung dikeluarkan, langsung didehemkan untuk keluar. Nah, maka itu tidak membatalkan puasa Pak, dengan syarat memang kita mampu untuk mengeluarkan betul. Jadi begitu didehemkan langsung dikeluarkan dahak ini, dahak yang ada tenggorokan ini Pak. Jadi kalau misalkan mampu untuk langsung mengeluarkan tanpa ditelan lagi, maka ini tidak membatalkan puasa. Kan sering terjadi itu Pak. Apa hukumnya Ustadz? Padahal saya batuk saya berdahak, ada banyak lendirnya. Nah, ini tidak mungkin kalau nggak saya keluarkan, maka ini juga sama, tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian masalah yang kemarin juga sudah kita bahas adalah masalah yang terkait dengan makan sahur Pak. Autala al-fajru wa fi famihi ta'am. Ini sering terjadi jika sudah terbit matahari itu ditandai dengan terdengarnya muadzin. Idza adzanal muadzinu, jika seorang muadzin sudah mengumandangkan suara adzan, itu berarti pertanda puasa sudah dimulai Pak, sudah start. Jadi bukan akhir dari adzan. Menika pendapat ingkang paling kuat sangat menika. Jadi kalau sudah terdengar suara adzan, maka apa yang ada di dalam mulut itu harus selesai. Ya jangan diteruskan Pak. Nggih, itu jangan diteruskan. Ya sudah selesai. Atau misalkan ragu, ya berarti dikeluarkan saja. Yang di piring mboten usah dihabiskan nggih. Karena itu sudah mulai waktu puasa. Au kana mujami'an fanaza'a fil hal. Atau jika suami istri sedang berhubungan suami istri kok dengar adzan, maka wajib untuk diselesaikan Pak. Tidak boleh dituntaskan. Tidak boleh. Jadi harus langsung selesai, finish. Tidak boleh nyambung lagi. Nah gimana Ustadz, nanti saya satu hari nggak khusyuk? Ya enggak apa-apa kalau pengen itqu raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makanan 60 orang miskin, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak mau itu berarti harus selesai dan tuntas. Bahkan Mbak, mohon maaf, untuk kita semua yang sudah berkeluarga ini, kalau misalkan terjadi hubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan, pastikan sudah mandi junub sebelum masuk subuh. Kenapa seperti itu? Dikhawatirkan kalau belum mandi sudah masuk subuh, ketika mandi junub nanti di siang hari, itu bisa menyebabkan masuknya air kemana? Ke dalam perut. Ketika kita mengguyurkan air atau kita masukkan air ke dalam telinga, seperti itu bisa membatalkan puasa. Makanya para ulama menyebutkan taqdimu ghusli al-janabah qabla tulu'il fajri, mendahulukan mandi janabah sebelum terbitnya fajar, sebelumnya terbitnya subuh, supaya apa? Tidak
mandi junub di siang hari, dan diutamakan ketika kita puasa Ramadan itu puasa dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak ada junub pada diri kita. Ya. Aunama, ini orang tidur, Pak. Aunama jami'an nahar, orang tidur dari ba'da subuh sampai maghrib, Pak. Masya Allah, ini luar biasa, tidur kenceng ini, Pak. Tidur dari ba'da subuh sampai maghrib ini juga sama, tidak membatalkan puasa, Pak. Tapi ya sayang banget deh, ya nggak sholat zuhur sama asar, itu pertanyaannya, Pak. Tapi tidak membatalkan puasa lah. Sholatnya gimana, Ustaz? Ya nanti diqadha otomatis, sholatnya otomatis qadha. Atau orang pingsan, lah ini orang pingsan agak rinci, Pak. Au uqmiya alaihi fihi wa afaqa lahdatan minhu. Jadi kalau misalkan ada orang berpuasa kok pingsan misalkan dari jam 7 ya, atau dari ba'da subuh, dari sebelum subuh sudah sahur, ternyata pas adzan subuh dia pingsan, Pak. Pingsan terus, sadar jam 1 siang sebentar aja. Sadar jam 1 siang sebentar, 5 menit, kemudian pingsan lagi sampai maghrib, maka puasanya sah, Pak. Ini puasanya sah, ya. Tapi kalau misalkan pingsannya itu dari subuh sampai maghrib, nah ini pingsan total, Pak. Ini tidak seperti orang tidur tadi, tapi ini pingsan, ya. Orang tidur tadi ya mirip pingsan juga, Pak, aslinya kalau misalkan nggak gerak sama sekali, ya. Tapi ini orang pingsan betulan dari subuh ya sampai maghrib, maka tidak sah puasanya. Ya, ini di catatan kita ada, Pak. Di situ orang pingsan, maka wajib mengqadha tanpa bayar fidyah untuk golongan ini. Jadi kalau pingsannya itu dari subuh sampai maghrib, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau sadar sebentar di siang hari, maka puasanya sah. Kalau sadar sebentar. Lah ini kaitannya berbeda dengan gila, Pak. Kalau gila sebaliknya, jadi misalkan di pagi hari sehat walafiah, subuh itu sehat, kok tiba-tiba jam 12 siang itu gila, jam 1 sembuh, Pak. Jadi gilanya itu 1 jam aja. Disebutkan oleh dokter, kamu benar-benar gila loh, ini 1 jam nggak waras, benar-benar nggak waras. Ya tidak usah 1 jam lah, Pak. Misalkan 10 menit saja gila, lahdatan, kemudian dia sadar lagi, maka puasanya langsung batal. Oke? Jadi yang pertama tadi yang paling ringan tidur seharian, yang kedua pingsan seharian, yang ketiga gila. Kalau tidur seharian maka puasanya sah, tidak masalah dengan puasanya. Kalau pingsan seharian maka puasanya tidak sah, wajib qadha tapi tidak wajib bayar fidyah kalau pingsan. Tapi kalau pingsan dan sadar sebentar maka puasanya sah. Kalau gila, nah kalau gila ini, Pak, meskipun sebagian siang hari dia sadar, kok ada waktu meskipun itu sebentar dia jatuh gila, maka otomatis puasanya tidak sah. Di situ juga sudah ada, Pak, di dalam ringkasan kita, orang gila itu tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah. Statusnya pun sama dengan anak kecil. Anak kecil itu belum diwajibkan puasa, tidak wajib qadha kalau dia tidak puasa, dan juga tidak wajib bayar fidyah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ada finishing nggih. Ini terakhir sebelum kami akhiri. Lam yadurruhu fi jami'i dzalika wa yasihu shaumuhu. Maka semua hal yang tadi kita lakukan atau kita kerjakan tadi, atau yang dilakukan dan dikerjakan tadi, tidak memadaratkan puasanya dan puasanya tetap sah. Lah ini ada penjelasan sebagai penutup kita. Jika ada orang yang makan, wa idza akala mu'taqidan annahu lailun fabana annahu nahar. Jika ada orang yang makan, dia meyakini ketika makan itu malam hari. Dia meyakini ketika makan itu sudah malam. Fabana annahu nahar. Nah, ternyata masih siang hari. Perkiraan dia sudah malam, mungkin karena cuaca, Pak, ini. Cuacanya sudah gelap, dikira sudah malam. Nah, ternyata masih siang. Atau orang yang makan au akala dhannal ghurub wastamarul iskal. Atau orang yang mengira kayaknya ini matahari sudah tenggelam deh, sudah masuk maghrib. Nah, ternyata terbukti
terbuktinya ternyata belum maghrib, maka wajib untuk mengqadha puasa. Wajib, Pak, puasanya diqadha. Kenapa? Karena terjadinya atau sebenarnya belum malam hari atau belum tenggelamnya matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in dhanna annal fajra lam yatlu fa akala wastamara al-iskal. Dia mengira subuh itu atau fajar subuh itu atau fajar shadiq. Fajar shadiq itu kan berarti adzan subuh, Pak. Itu belum nampak atau belum muncul. Berarti dia memperkirakan masih malam hari. Ya, masih fajar kadzib, Pak. Fajar kadzib itu kan berarti sebelum fajar subuh. Dia mengira, prasangkanya ini belum fajar subuh. Nah, ternyata terbukti apa, Pak? Ya memang betul-betul belum fajar subuh. Jadi prasangkanya itu memang betul-betul belum fajar subuh. Maka ketika dia makan dan terus seperti itu sampai akhirnya membuktikan belum fajar subuh, maka puasanya tidak batal dan dia tidak wajib untuk mengqadha. Kenapa seperti itu? Ya karena apa yang dia prasangkakan memang betul-betul belum fajar subuh, karena baru perkiraan saja. Wa in tara'a fi athna'il yaum junun. Nah, tadi, Pak, ini sekedar kesimpulan saja. Jika ada kejadian pada siang hari orang yang tiba-tiba gila, walau fi lahdhatin, meskipun itu sebentar sekali, awistaghraqa naharahu bil igma, atau seharian penuh dia pingsan, au tara'a haidun au nifasun, atau terjadi pada perempuan tiba-tiba haid atau melahirkan, batalas saumuhu, batalas saum, maka puasanya tidak sah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah besok kita akan membahas sunnah-sunnah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Astaghfirukum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.